Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Paramaswari Aslam, merupakan pengajar di mata kuliah Manajemen Investasi dan Portfolio di Prodi Manajemen Universitas Negeri Makassar. Baik, sesuai dengan RPS dan modul yang saya telah bagikan, bahwa pertemuan ketiga ini kita akan belajar via YouTube. Jadi, para mahasiswa ini akan belajar dimanapun dan kapanpun, hanya via YouTube dengan menonton video ini. Oke, sesuai dengan RPS dan modul yang telah saya bagikan, pertemuan ketiga ini kita akan belajar mengenai investor, profil risk investor, dan instrumen investment types. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Namun saya mau flashback dikit mengenai minggu lalu yang telah saya ajarkan, bahwa investasi itu merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Nah, kalian harus ngerti bahwa investasi itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, bukan mendapatkan kerugian. Makanya kalian itu harus memilih instrumen investasi yang telah diawasi dan terdaftar oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sebelum kalian mau memilih investasi mana sih yang cocok buat saya atau apa-apa saja sih yang ada di investasi itu, kalian harus tahu bahwa mana investasi yang baik dan mana investasi bodong. Jadi sebelum kalian berinvestasi itu harus dicek dulu apakah perusahaan atau misalnya produk-produknya itu sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Baik, kita langsung saja. Sebenarnya apa sih itu investor? Jadi investor itu pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi, baik misalnya dia berinvestasi di pasar modal seperti saham, atau mungkin di reksadana, atau mungkin di obligasi. Pihak-pihak inilah yang kita sebut dengan investor. Nah, investor itu terbagi atas investor institusional dan investor individual. Nah, investor institusional ini biasanya itu contohnya seperti perusahaan asuransi atau misalnya perusahaan-perusahaan dana pensiun, atau bahkan ada perusahaan-perusahaan yang memang dia bergerak di bidang investasi. Contohnya seperti Saratoga, atau misalnya kalau kalian familiar dengan perusahaan yang berkode emiten saham ABMM, itu merupakan contoh dari perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Nah, untuk investor individu itu bagaimana? Jadi investor individu itu misalnya seperti saya atau bahkan kalian yang dia itu investasi bersifat individual. Jadi cuma satu orang aja, bisa misalnya kalian, bisa saya, atau bisa ibu kalian, bisa bapak, atau bahkan siapa saja. Itu yang disebut dengan investor individual. Nah, lanjut. Jadi setelah kita tahu investor itu apa sih, kita harus tahu bahwa setiap investor itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena ada yang namanya profil risiko investasi. Nah, profil risiko investor ini merupakan indikator untuk mengetahui tingkat toleransi individu terhadap risiko. Jadi yang saya sering temukan, misalnya gini, Bu, teman saya itu Bu udah investasi di saham, kira-kira saya itu cocoknya di investasi saham juga nggak ya? Nah, itu suatu pemikiran yang salah. Jadi investasi itu bersifat masing-masing, preferensi. Tergantung setiap orang, ada yang dia bisa menghadapi investasi yang berisiko tinggi, ada yang nggak bisa, ada yang mungkin setengah-setengah. Nah, apakah itu salah ketika misalnya ada orang yang nggak bisa? Itu nggak salah. Karena profil risk investor itu bisa dipengaruhi oleh misalnya umur, atau tingkat pengetahuan, atau tingkat literasi, atau bahkan hal-hal lain. Jadi, kalau kalian misalnya baru terjun ke kegiatan investasi, kalian bisa diawali dengan investasi yang berisiko rendah. Nah, jenis profil risiko investasi ada yang agresif, ada yang moderat, ada yang konservatif.
Kalau agresif itu investornya ini cenderung ingin berinvestasi di instrumen investasi yang berisiko tinggi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti saham atau bisa juga reksadana saham. Karena saham itu yang seperti yang kita ketahui itu saham itu bergerak volatile. Jadi bisa aja sekarang itu 2000, bisa aja 5 menit ke depan itu udah 1990. Jadi dia itu tergantung dari market. Nah, untuk moderat ini investornya itu tengah-tengah, nggak juga terlalu beresiko, suka investasi yang beresiko tinggi, nggak juga yang terlalu menghindari resiko. Jadi di sini tuh di tengah-tengah. Biasanya investor yang seperti ini tuh biasanya mereka prefer untuk membeli investasi seperti obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Nah, yang terakhir ada konservatif. Konservatif itu apa? Biasanya konservatif itu investor yang mereka itu cenderung menghindari resiko. Jadi mereka itu mencari investasi yang walaupun returnnya itu rendah, tapi risikonya itu rendah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti deposito atau reksadana reksadana RDPU, reksadana pasar uang itu. Kita lanjut lagi. Setelah itu, kalian pasti bakal mikir, jadi instrumen investasi yang tepat buat saya itu apa dong? Karena kan setiap orang itu berbeda-beda dan nggak semua orang itu sama. Dan memang nggak sama. Gitu. Oke, kita lanjut. Jadi, sebelumnya kita tahu bahwa instrumen investasi apa yang cocok buat saya, kalian harus tahu juga investasi itu dibagi atas berdasarkan jangka waktunya. Ada yang jangka pendek. Jangka pendek itu di sini biasanya investasinya itu kalian mau berinvestasi untuk tujuan yang 1 sampai 2 tahun. Nah, ketika kalian mau berinvestasi untuk 1 sampai 2 tahun itu, kalian bisa masukin dananya di reksadana pasar uang atau di deposito. Kalau jangka menengah, Bu, bagaimana? Jangka menengah itu berarti kalian itu sekitar 3 sampai 5 tahunan. Jadi kalian itu butuh duitnya tuh nanti 3 sampai 5 tahun. Nah, di kegiatan ini kalian bisa menaruh uangnya di investasi seperti obligasi atau di reksadana pendapatan tetap. Nah, yang terakhir kalau di jangka panjang itu gimana? Misalnya, saya itu Bu butuhnya mungkin 10 atau 15 tahun ke depan. Nah, untuk 10 tahun 15 ke depan ini biasanya investor itu disugas untuk berinvestasi misalnya di investasi yang seperti saham atau misalnya di reksadana saham. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk di instrumen investasi. Apa-apa aja sih di instrumen investasi itu? Yang pertama, ini ada instrumen investasi yaitu deposito. Nah, deposito ini menurut saya itu yang paling familiar mungkin. Jadi, kalian setiap ke bank itu pasti familiar. Terus sekarang juga lagi banyak banget kan deposito yang kita bisa buka itu lewat HP aja. Jadi, lewat digital, bank digital. Nah, deposito ini merupakan tabungan berjangka yang bisa ditarik dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalnya saya itu pengen tariknya tuh 5 bulan, 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Itu bisa. Jadi kalian itu seperti sudah menetapkan saya itu tariknya berapa lama. Itu baru kalian bisa tarik. Selanjutnya, ada apa lagi? Ada obligasi atau bond. Jadi obligasi ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi dengan perjanjian untuk membayar kembali pokok utang dan kupon bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Nah, obligasi ini sebenarnya mempunyai dua jenis berdasarkan penerbitnya. Yang pertama itu government bonds. Jadi government bonds ini surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau negara. Nah, contohnya seperti gimana, Bu? Kalian mungkin familiar nggak sih sama surat utang negara, SUN, ORI, atau misalnya yang berbau-bau syariah itu ada suku. Nah, ini merupakan salah satu contoh surat utang. Jadi, di sini tuh pemerintah berutang kepada masyarakatnya. Nanti bakal dibayar dengan pokok bunga yang telah dijanjikan. Nah, biasanya itu jangka waktunya 3 sampai 5 tahun. Nah,
Ada lagi corporate bonds. Di sini corporate bonds ini berarti surat utangnya itu diterbitkan oleh perusahaan yang pengen mereka itu misalnya mau melakukan ekspansi, terus mereka itu pengen menerbitin surat utang. Nah, masyarakat di sini bisa membelinya. Biasanya itu ada kerjasama antara sekuritas dengan perusahaannya. Jadi masyarakat di sini tuh bisa membeli surat utangnya itu melalui sekuritas. Bu, bedanya government bonds sama corporate bonds itu apa? Kalau government bonds itu resiko dan returnnya itu biasanya lebih rendah dibandingkan corporate bonds. Sedangkan corporate bonds itu pasti resikonya lebih tinggi. Gimana Bu maksudnya? Misalnya gini, kalau di government bonds itu, kita lihat dulu, di government bonds itu di Indonesia, biasanya itu dia ada jaminannya di undang-undang. Sedangkan di corporate bonds itu kalau misalnya perusahaannya itu bangkrut, otomatis kita bakal kehilangan uang kita. Seperti itu. Lanjut, ini biasanya sih saya rasa ya sekarang itu generasi sekarang itu udah familiar banget sama logo-logo ini. Ini tidak berafiliasi dengan logo manapun, tapi ini contoh aja. Jadi ada peluang, ada bareksa, ada bibit. Nah, peluang, bareksa, sama bibit ini merupakan salah satu aplikasi buat kita untuk bisa membeli atau bertransaksi jual beli dengan reksadana. Nah, kita masuk di selanjutnya di instrumen investasi reksadana. Jadi, reksadana ini merupakan instrumen investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk ditempatkan dalam portofolio oleh manajer investasi. Jadi, di sini tuh ada pihak ketiga yang bisa membantu kita untuk mengelola dana kita. Nah, ini yang disebut oleh manajer investasi. Nah, reksadana ini dibagi atas reksadana pasar uang, obligasi, sama saham. Maksudnya, Bu, bedanya ini ketiganya itu apa? Bedanya dengan dananya ini lebih banyak ditempatkan di instrumen investasi apa? Kalau reksadana pasar uang itu, biasanya instrumen investasi ini lebih banyak dananya itu ditempatkan di seperti surat utang yang kurang dari 1 tahun, atau di investasi yang lebih liquid dibandingkan reksadana obligasi sama reksadana saham. Bisa aja berupa deposito, itu pernah saya lihat. Jadi kalau kalian mau beli reksadana itu, baca prospektusnya. Di situ biasanya diterangkan bahwa reksadana ini diinvestasikan di instrumen investasi apa, misalnya surat utang kode apa, atau bahkan misalnya di deposito, itu bisa. Di deposito bank apa, itu biasanya ada di prospektus. Nah, reksadana obligasi ini di sini dananya itu lebih banyak ditempatkan di surat utang, baik berupa surat utang pemerintah atau merupakan surat utang dari perusahaan. Nah, kalian bisa lihatnya itu sama di prospektus. Jadi sebelum kalian membeli itu kalian lihat dulu prospektusnya. Ini tuh instrumen investasinya itu ditempatkannya di mana aja. Apakah di perusahaan apa atau misalnya di pemerintah apa, itu bisa. Terus ada reksadana saham. Jadi di sini dananya itu lebih banyak ditaruh di instrumen investasi saham. Jadi di sini itu biasanya kalau reksadana saham itu mereka cenderung lebih volatile, tapi resikonya tinggi, berarti biasanya returnnya itu lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang, obligasi, dan reksadana saham. Oke, kita masuk di salah satu instrumen investasi yang sekarang lagi hype banget. Jadi saham itu merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, kenapa saya bilang sekarang itu hype banget? Karena sekarang ini kayak saham itu analisa saham, kita bisa misalnya mengikuti webinarnya atau seminarnya, atau bahkan dari Instagram itu ada yang sering live, itu bisa. Tapi kalian harus tahu dulu, apa sih sebenarnya saham itu? Jadi saham itu sama yang telah saya jelaskan, dan saham itu salah satu instrumen investasi yang paling beresiko tinggi. Karena yang seperti yang telah saya jelaskan bahwa saham itu dipengaruhi oleh market. Jadi bisa aja mungkin sekarang itu 2.000, bisa aja besok jadi 1.900, itu bisa. Karena dia tergantung dari market. Tuh. Nah, selanjutnya, jadi, instrumen apa yang sebenarnya cocok buat
kita atau buat kalian atau buat saya, pertama kalian harus tahu dulu, kayak yang tadi saya bilang, kalian itu harus tahu dulu profil risk investor kalian. Jadi kalian itu kalau mau berinvestasi jangan serta-merta kalian itu langsung bilang, "Bu, saya langsung mau beli saham." Dan jangan lupa dan jangan sampai juga kalian itu belinya saham-saham yang beresiko tinggi. Misalnya saham yang gampang untuk naik atau gampang untuk turun. Jadi kalian juga itu harus menganalisis instrumen investasi kalian atau sahamnya, kalian menggunakan analisis fundamental atau teknikal. Nah, untuk bahasan fundamental dan teknikal ini kalian akan dapatkan di pertemuan ke-13 nanti. Jadi step by step dulu. Ini merupakan yang paling awal karena pertemuan kita itu masih awal di sini. Itu. Jadi kalian harus tahu dulu profil risk investor kalian. Terus kalian harus tahu bahwa setiap orang itu memiliki preferensi yang beda-beda. Jadi kalau misalnya di samping kalian, teman kalian itu udah berinvestasi saham dan ternyata kalian itu masih bingung dan masih, aduh Bu, saya itu nggak bisa deh, resikonya tinggi. Saya mau masukinnya aja di obligasi atau reksadana pendapatan tetap. It's okay, karena setiap orang itu preferensinya berbeda-beda. Jadi selalu ingat bahwa investasi itu sebenarnya kan kita bertujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Jangan sampai nanti kalian itu ikut-ikutan beli saham, terus kalian malah dapat rugi. Itu bukan investasi namanya. Itu. Nah, poin yang kedua, kita bisa tahu kan setiap orang itu memiliki karakter dan resiko profil yang berbeda-beda. Terus yang ketiga, resiko dan return itu selalu berbanding lurus. Bu, resiko dan return itu apa sih? Baik, resiko dan return itu akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya, di minggu selanjutnya. Nanti insya Allah kita bakal bahas di kelas, atau misalnya nanti kalau via online, berarti via Zoom, nanti akan kita bahas. Nah, untuk tugas selanjutnya, saya memberikan kalian itu melakukan analisa kepada diri sendiri. Kalian itu sebenarnya masuk di profil risk yang mana sih? Dan kalian coba menganalisa dengan profil risk tersebut. Kalian itu bakal memilih investasi di instrumen yang mana. Nanti tugasnya akan kalian kumpul di Google Classroom atau Google Drive atau mungkin di grup kelas. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa kalian sebelum kalian masuk di pertemuan selanjutnya, kalian baca-baca dulu biar kita bisa lebih enak untuk sharing dan bisa lebih enak untuk belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya. Have a nice day.